Terlebih, santer diberitakan juga ya sebelum-sebelumnya Inter juga tertarik sama Castro. Kayaknya nggak mungkin banget Inter merekrut 3 pemain muda sekaligus. Arda Güler, Nico Pas, dan Castro secara bersamaan. Udah gitu, ketiganya sama-sama pemain bertipikal menyerang. Rasanya nggak mungkin banget. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Untuk minggu ini adalah pertandingan terakhir Liga ya. Karena berikutnya selama 2 pekan ke depan akan ada international break. Dan yang luar biasa adalah center back muda kita, Jan Bisek, untuk pertama kalinya dipanggil oleh timnas senior Jerman. Menurut gua ini adalah prestasi tersendiri baik bagi Inter maupun Jan Bisek. Dari sisi Inter tentu saja ini adalah prestasi finansial ya. Karena musim lalu Inter merekrut Jan Bisek dengan harga hanya 7 juta saja dan dicicil 3 musim dari klub antah berantah. Usia Jan Bisek juga masih muda, minim pengalaman di Serie A. Dan sekarang setelah melewati 50 pertandingan bersama Inter, Jan Bisek dipanggil oleh tim nasional Jerman. Gokil, ini tim nasional bukan sembarangan tim nasional ya. Ada banyak persaingan di sana. Dan tentu saja dengan dipanggilnya ke timnas senior ini, harganya pun pasti akan melonjak. Oktri pasti sumringah banget nih, matanya sudah hijau. Dan selain itu, dari sisi Jan Bisek tentu saja ini merupakan prestasi tersendiri bagi karir dia. Ya gimana enggak, 2 musim lalu dia masih main di Liga Denmark. Liga Denmark itu tidak masuk top 5 liga besar Eropa ya. Namun teman-teman, walaupun kala itu Jan Bisek belum bermain di Liga top Eropa, dia sudah menjadi kapten di tim nasional U21 Jerman. Akan tetapi sayangnya, begitu usianya bertambah, Jan Bisek tidak kunjung juga dipanggil oleh timnas senior. Dan akhirnya 2 tahun kemudian, di tahun ini, Jan Bisek dilirik oleh Julian Nagelsmann. Salut banget untuk Jan Bisek, perkembangan karirnya memang luar biasa signifikan. Ya semoga di international break ini dia bisa debut dan jangan sampai pulang dalam keadaan cedera. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya terkait Piala Dunia antar klub yang akan berlangsung di bulan Juni nanti teman-teman. Menurut media The Athletic, Inter baru saja membooking fasilitas latihan ya, camp latihan di Amerika. Lebih tepatnya di Universitas Los Angeles. The Athletic ngomong begini teman-teman. Untuk mengamankan fasilitas latihan kelas atas di Piala Dunia antar klub FIFA 2025, Inter telah setuju untuk menanggung biaya pemasangan kembali lapangan sepak bola di Universitas Los Angeles agar lapangan tersebut dapat digunakan sebagai base camp tempat latihan selama turnamen berlangsung. Universitas Los Angeles awalnya meminta FIFA untuk menanggung biaya tersebut, tetapi FIFA menolak. Dan kemudian Inter menghubungi langsung Universitas Los Angeles untuk mengambil alih biaya tersebut. Inter sendiri ternyata sudah familiar teman-teman dengan area ini ya, dengan stadion ini, karena pernah menggunakan fasilitas tersebut selama pramusim 2009, yaitu 1 tahun sebelum Inter memenangkan treble winners. Wah, apakah ini pertanda teman-teman? Lalu kemudian The Athletic mengatakan bahwa langkah Inter membooking fasilitas latihan ini adalah hal penting teman-teman. Karena FIFA sendiri telah memberikan preferensi kepada klub untuk lokasi-lokasi base camp terdekat menyesuaikan jadwal pertandingan masing-masing. Selain Inter, di sini dituliskan bahwa Atletico Madrid dan Monterrey juga siap mengambil alih base camp di Universitas Los Angeles apabila Inter tidak juga melakukan pembayaran biaya sewa. Aduh, semoga Oktri cepet bayar ya. Atau kalau Oktri nggak ada uang, ya udahlah, para pemain patungan, setiap pemain bayar 150.000, khusus untuk kiper 100.000 aja cukup. Lalu kemudian yang berikutnya terkait Mercato, Inter tiba-tiba saja dikaitkan dengan salah satu pemain yang digadang-gadang akan menjadi wonderkid, yaitu winger kanan asal Turki yang bermain untuk Madrid, Arda Güler. Tuttosport ngomong begini teman-teman.
prioritas Inter tetaplah Nico Paz, tetapi minat terhadap Arda Güler sangat menguat. Gelandang Turki tersebut lebih suka pindah ke Italia, khususnya ke Inter, karena bisa bermain bersama kapten Turki Hakan Çalhanoğlu. Namun, Real Madrid tidak ingin melepas kendali terhadap Ardan Güler begitu saja. Mereka hanya bersedia melepas Güler dengan status pinjaman ataupun pelepasan permanen dengan klausul pembelian di musim berikutnya. Kemudian selain Tuttosport, Corriere juga memberitakan begini. Inter tahu bahwa jika Real Madrid jadi menebus Nico Paz, maka salah satu gelandang mereka harus pergi. Dan kemungkinan besar itu adalah Arda Güler. Inter saat ini memantau situasi dua pemain muda tersebut untuk menjadi salah satu target Mercato di musim depan. Wah, kalau gua jujur ragu sih Inter ngambil Arda Güler ya. Ini sepertinya cuma cara Inter untuk menekan Real Madrid supaya segera melepas Nico Paz. Gue punya 3 alasan yang membuat gue ragu Inter merekrut Arda Güler. Yang pertama, rasa-rasanya nggak mungkin Inter merekrut Nico Paz dan Arda Güler secara bersamaan ya. Terlebih, santer diberitakan juga ya sebelum-sebelumnya Inter juga tertarik sama Castro. Kayaknya nggak mungkin banget Inter merekrut 3 pemain muda sekaligus. Arda Güler, Nico Paz, dan Castro secara bersamaan. Udah gitu, ketiganya sama-sama pemain bertipikal menyerang. Rasanya nggak mungkin banget. Lalu kemudian alasan gue yang kedua, iya betul Arda Güler jago ya, sangat potensial. Tetapi di skema Inzaghi, dia mau main di mana? Posisi natural dia adalah penyerang sayap kanan. Sedangkan di skema permainan Inzaghi, kita tidak membutuhkan pemain di posisi tersebut. Lalu kemudian alasan gue yang ketiga, gua sangat tidak yakin Arda Güler mau ke Inter demi Hakan Çalhanoğlu. Wong Hakan sendiri kemungkinan besar di musim depan akan kita lepas ya, supaya kita bisa mendapatkan Joshua Kimmich. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah logis nih kita mendapatkan Ardan Güler? Apakah dia adalah pemain yang kita butuhkan? Lalu kemudian berita Mercato berikutnya terkait Nico Paz yang semakin hari semakin santer saja, tetapi Inter tidak juga melakukan langkah konkret. Ini baru saja ada berita dari 2 jurnalis yang selama ini fokus membahas tentang bursa transfer ya, yaitu Fabrizio Romano dan Moreto. Mereka menegaskan kurang lebih seperti ini teman-teman. Inter sangat tertarik pada Nico Paz dan sudah mendapatkan lampu hijau dari sang pemain berkat hubungan yang sangat baik antara ayah Nico Paz dan Javier Zanetti. Namun kesepakatan resmi sangat sulit dicapai karena ada banyak detail dari Real Madrid yang mesti dilewati. Menurut Romano teman-teman, kesepakatan untuk merekrut Nico Paz bukanlah kesepakatan yang dapat diselesaikan dengan cepat. Karena Real Madrid memiliki klausul pembelian selama 3 musim berturut-turut. Jadi teman-teman, kesepakatan antara Madrid dan Como ini sangat menarik ya. Kalau Nico Paz direkrut di musim ini, maka biayanya sekian. Kalau direkrutnya di musim depan, maka biayanya sekian. Dan begitu juga tahun berikutnya, kalau direkrut oleh Madrid, maka biayanya sekian. Nah, itu dari tahun ke tahun harganya meningkat. Sehingga teman-teman, kalau Inter mau merekrut Nico Paz, baik tahun ini, tahun depan, ataupun tahun depannya lagi, Inter harus memastikan dulu nih, apakah Real Madrid akan menebus Nico Paz atau tidak. Ya, kalau gua sih sudah berusaha untuk menjaga perasaan teman-teman, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Gua soalnya masih trauma nih dengan drama transfer macam Dybala, Lukaku yang berkepanjangan, ujung-ujungnya nggak jadi bergabung. Lalu kemudian lanjut berita berikutnya lagi teman-teman, terkait pemain muda kita yang saat ini sangat bersinar di Serie B, yaitu Pio Esposito. Inter baru saja mendapatkan kesepakatan dengan Pio Esposito ya untuk perpanjang kontrak sampai dengan tahun 2030, sampai dengan 5 tahun mendatang teman-teman. Jurnalis Calcio namanya Nico Sierra bilang begini, kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Francesco Pio Esposito telah tercapai. Dia akan menandatangani kontrak bermain bersama Inter sampai dengan 2030 dalam beberapa hari ke depan. Di sini dituliskan bahwa striker muda Italia ini memiliki banyak peminat dari klub-klub besar Italia. Akan tetapi Inter memandang Pio Esposito sebagai pemain berbakat dan menjadi penting untuk masa depan. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi.
Lalu kemudian lanjut berita Mercato lainnya. Ini bukan terkait pemain muda dan pemain lini depan, tetapi secara umum. Corriere dello Sport baru saja merilis berita seperti ini teman-teman. Ausilio dan Marotta akan memburu bek tengah baru untuk musim depan, antara merekrut 1 atau 2 pemain. Nominasinya adalah Hin dari Atalanta, Bijol dari Udinese, Bekuma dari Bologna, dan Hila dari Lazio. Selain itu, kemungkinan keluarnya Fratesi akan membuka pintu bagi tambahan gelandang baru selain Susik. Kemudian untuk lini depan, dengan keluarnya Arnautovic, Korea, dan ada kemungkinan Inter melepas Taremi, maka Inter berpotensi merekrut 3 striker baru di musim depan. Wah gile, bursa transfer musim panas ini Inter bakal sangat sibuk. Kemudian lanjut yang berikutnya lagi, gue mau cerewetin jadwalnya Inter di bulan April teman-teman. Sangat mengerikan. Tentu saja di bulan April akan ada pertandingan home and away Liga Champion ya. Kita akan bermain away lebih dulu di kandang Munchen 9 April teman-teman. Lalu kemudian leg kedua di minggu berikutnya yaitu 17 April bermain di Giuseppe Meazza. Nah di bulan yang sama kita juga akan ada semifinal Coppa Italia home and away Derby della Madonnina. Gila, jadwalnya padat banget teman-teman. Padahal di bulan tersebut kita akan bermain tanpa Zelinski. Nah ini kalau gue lihat-lihat jadwal yang menyeramkan yaitu ketika leg kedua ya di akhir April. Beruntun kita menghadapi laga yang super berat dan sangat krusial. Yang pertama kita akan menghadapi Munchen dulu leg kedua. Lalu lanjut Bologna, salah satu tim yang sulit dikalahkan di Serie A. Setelah lawan Bologna, lanjut leg kedua Coppa Italia melawan Milan. Dan setelah itu, lanjut lagi Grande Partita melawan Roma. Gila teman-teman, itu bertarung di 3 kompetisi sekaligus dan semuanya berat. Di Liga Champion lawan Munchen, di Coppa Italia lawan Milan, dan di antara pertandingan tersebut ada pertandingan Serie A yang juga berat melawan Bologna dan Roma. Ini sih kalau dilihat ya, berarti jadwal kita di akhir April nanti merupakan penentuan nih. Apakah Inter semakin dekat dengan treble winners atau justru tanpa gelar sama sekali? Ini bener-bener ya, semua pertandingannya menentukan langkah Inter di 3 kompetisi yang saat ini sedang diarungi. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.